Halo, aku lagi mau share tentang cerita gitu atau proses berhenti ngerokok gitu ya. Dan dalam cerita ini yang ngerokok itu bukan aku tapi suamiku gitu. Jadi mungkin ini cerita dari sudut pandang pasangan gitu ya. Buat yang punya partner, pasangan ngerokok gitu. Terus apa sih? Aku pengen cerita dari sudut pandangku gitu ya sebagai pasangan dari perokok ini gitu. Tentu kan aku pikir apa ya? eh, Kalau sebagai pasangan gitu kita kan pasti pengen yang pasangan kita itu sehat gitu ya, punya gaya hidup sehat yang terbaik buat pasangan, dan kita tahu gitu ngerokok itu bukan gaya hidup yang sehat gitu. Cuman kalau dilihat gitu ya, dari pengalamanku itu berhenti ngerokok itu menurutku hal yang susah gitu. Tapi alhamdulillah sekarang suamiku udah nggak ngerokok gitu, dan mungkin aku mau cerita prosesnya tuh seperti apa gitu ya. Ya ini mungkin dari awal, gimana sih awalnya gitu kan. Jadi waktu aku nikah sama suamiku tuh suamiku masih ngerokok gitu. Dan apa ya, dan waktu itu aku sebagai pasangan nggak berusaha untuk stop gitu juga enggak sih gitu. uh, tapi nggak juga berusaha untuk kayak apa ya, memuji-muji perokok dan lain, nggak juga sih gitu. Tapi ya belajar menerima itu sebagai sebuah, ya itu dia gitu, itu suamiku gitu, emang dia ngerokok gitu kan. Dan bahkan awal-awal itu aku nggak berusaha untuk ngelarang ya, karena aku mikir buatku pribadi sih ya, prinsipnya itu orang tuh nggak bisa berubah karena orang lain gitu. Itu yang aku pahamin gitu ya. Jadi orang tuh kalau mau berubah biasanya tuh harus motivasinya dari diri sendiri, nggak bisa karena diomelin, karena dilarang-larang. Itu yang aku pelajarin gitu. Dan akhirnya ya aku menerapkan itu ke suamiku. Aku juga nggak berusaha untuk ngelarang dia. Bahkan apa namanya, dulu waktu awal-awal nikah tuh kalau misalnya aku ke minimarket gitu sampai nanyain, kok kamu mau nitip rokok sekalian enggak gitu, aku beliin. So, maksudnya sekalian aku beliin gitu. Bahkan apa namanya, aku sampai apal gitu dia merek rokok yang dia suka apa. Terus kalau misalnya merek yang nomor 1 dia suka nggak ada, terus aku udah tahu oh yang nomor 2 kalau nggak ada ini belinya yang ini, kayak gitu. Udah karena menurutku tuh kayak ya ini bentuk aku untuk apa ya, aku pengen bilang support, bukan support sih tapi bentuk aku menerima gitu. Apa suamiku apa adanya, dia ngerokok ya udah gitu. Cuman memang dalam hati tuh tetap adalah harapan gitu ya, kalau suamiku nggak ngerokok, apa kalau kalau bisa jangan ngerokok gitu. Nah mungkin doa itu terjawab gitu ya. Jadi sampai suatu ketika gitu, mungkin setelah berapa tahun ya menikah, 2 atau 3 tahun gitu, suamiku bilang aku pengen berhenti ngerokok nih gitu, udah ada niatan gitu. Nah aku pengen share prosesnya gimana, dan aku pikir itu prosesnya sulit sih ya. Jadi dari awal misalnya suamiku bilang aku mau berhenti ngerokok, itu niatnya bagus, tapi kan pertanyaan berikutnya adalah caranya gimana ya gitu, apa mau langsung berhenti aja gitu. Kalau aku dengar dari cerita suamiku tuh, kalau langsung berhenti tuh mungkin kadang ada susahnya gitu ya, karena udah terbiasa gitu apa dengan rokok, ngerasa tiba-tiba ada yang hilang gitu kan. Nah terus ketika suamiku bilang aku mau berhenti ngerokok, ya dia mulai cari-cari tuh gimana caranya. Jadi dia browsing gitulah, riset proses transisinya gimana. Ada yang bilang udah langsung berhenti aja gitu. Tapi ini balik lagi menurutku ya, ini tergantung dari tiap orang masing-masing gitu, mana proses yang nyaman buat mereka gitu untuk memulai perubahan. Nah kalau dari suamiku sih apa namanya, dia memilih jalan tengah dulu, jadi nggak langsung berhenti tapi dia ganti rokoknya ke vape gitu. Jadi waktu itu dia browsing cari yang vape. Kenapa? Karena kalau menurut dia sih vape itu lebih ringan, terus kalau misalnya nanti berhenti total tuh apa ya ngomongnya, efeknya tuh nggak begitu
sekeras atau sesusah berhenti ngerokok gitu kata dia ya, hasil risetnya. Ya udah, ketika dia ada mutusin itu, aku support gitu ya. Ketika dia mau beli vape gitu, ya aku temenin beli vape segala macam. Ya buatku tuh aku sebagai pasangan just be there gitu ya. Dan ketika dia ada niat ketika dia ada pikiran atau ada niat untuk berhenti ngerokok tuh aku coba ajak ngobrol gitu. Nah terus udah nih mulai nge-vape gitu kan, nge-vape terus juga akhirnya nggak lama kok, nggak nyampe setahun nge-vape akhirnya berhenti gitu, berhenti ngerokok, berhenti nge-vape juga gitu ya. Dan baru habis itu kita punya anak gitu kan. Dan aku nggak memungkiri juga setelah berhenti nge-vape itu ya mungkin selang setahun 2 tahun kadang balik lagi nge-vape lagi gitu ya. Ya aku melihat ini sebagai sebuah proses aja sih, bukannya gagal. Aku nggak berusaha untuk kayak menjelek-jelekan, karena aku nggak ngalamin sendiri gitu kan. Gimana caranya, kenapa masa aku ngejudge gitu, padahal itu hal yang aku nggak pernah alamin gitu sebagai orang yang berhenti ngerokok itu. Jadi ya udah, ketika dia bilang mau balik vape lagi, paling aku nanya aja kenapa gitu, apa yang bikin kamu pengen nge-vape lagi. Dan memang ada situasi-situasi, mungkin karena waktu itu suamiku nih baru jadi bapak baru gitu ya, baru punya anak gitu kan, menjadi seorang bapak kayak ngurus anak, dan mungkin ada masa-masa stres gitu loh, pikirannya banyak, dan ada urgent ada keinginan, kebutuhan untuk menyalurkan pikirannya ini, stresnya ini gitu. Dan dia tuh kayak pengen ngerokok nih, atau pengen nge-vape nih gitu. Ya kalau aku sih mikirnya ya udah nggak apa-apa, maksudnya nge-vape aja, karena daripada stresnya nanti numpuk gitu kan. Kalau itu buat penyaluran nggak apa-apa gitu. Dan aku sih ini prinsipku tuh tadi ya, udah trust aja, percaya aja gitu sama suamiku. Dalam hal ini tuh aku prinsipnya suamiku mau berubah, berhenti ngerokok atau enggak tuh bukan karena aku, tapi karena emang dia yang pengen sendiri. Dan aku sebagai pasangan memposisikan diri tuh ada untuk dia gitu. Buat teman ngobrol, kalau bisa support aku support gitu aja sih gitu. Nah jadi nanti ini menurutku ya, dan sekarang sih kayaknya udah 2 kali gitu ya. Sekarang lagi nggak nge-vape, lagi nggak ngerokok suamiku gitu, tapi beberapa bulan yang lalu tahun lalu tuh sempat balik nge-vape lagi. Tapi aku pikir ini sebuah proses sih ya. Aku sebagai pasangan melihatnya ya namanya perkembangan manusia gitu. Menurutku tuh perkembangannya bukan hal yang linear, dari yang nggak baik jadi baik, habis itu tuh baik terus gitu, enggak. Tapi ya bisa naik turun gitu ya, bisa maju mundur ya, gitu aja sih. Proses yang menurutku sangat alami gitu ya, kita sebagai manusia. Nah mungkin buat teman-teman nih yang nonton punya pasangan juga gitu yang ngerokok gitu ya, mungkin bisa gitu kalau mau diajak ngobrol, mungkin ditanya dulu gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia udah ada keinginan untuk aku mau berhenti ngerokok nih, kalau bisa diajak ngobrol aja. Kenapa kamu pengen berhenti ngerokok, terus kamu udah ada bayangan belum gimana caranya mau berhenti ngerokoknya, gimana prosesnya gitu kan. Terus kalau misalnya boleh mungkin tiap orang beda-beda gitu ya, tapi kalau mau gitu mungkin bisa dipertimbangin juga. Kalau misalnya langsung berubah itu langsung berhenti itu susah, which is walaupun sebenarnya dari satu sisi bagus ya kalau bisa langsung berhenti udah gitu beres, nggak apa-apa. Tapi daripada nih nanti dia susah bilang berhenti ngerokok tapi sebenarnya dia enggak, terus dia sembunyi-sembunyi di belakang kita, kan sakit juga ya gitu. Itu kan nggak hal yang kita nggak pengen gitu kan. Dan daripada dia harus menyembunyikan identitasnya, nggak apa-apa, coba tawarin aja, mungkin mau nggak ganti di vape dulu, karena kalau vape kan mungkin bisa lebih mild gitu. Itu sih menurutku. Jadi buat yang punya pasangan perokok gitu ya, kalau aku sih merasa kejujuran itu lebih penting gitu dibandingkan dengan perubahan perilaku yang terlalu mendadak gitu. Misalnya kalau aku sebagai
pasangan, mungkin aku akan lebih senang ketika pasanganku terbuka tentang apapun yang dia pikirkan gitu ya, tentang habit dia ngerokok, keinginan dia ngerokok. Kalau aku sih lebih mending pasanganku terbuka seperti itu dibandingkan dengan dia harus sembunyi-sembunyi di belakang gitu loh, harus ngumpet-ngumpet di belakang karena dia nggak enak atau takut kita kecewa gitu. Menurutku itu bentuk support yang paling apa ya, yang paling ya setidaknya buatku bentuk support yang lebih bermakna gitu ya, yang bisa kita tawarin ke teman-teman kita yang ngerokok, sambil tentu support yang lainnya adalah tetap berdoa gitu. Tetap didoain. Oke, gitu ya hari ini. Makasih udah dengerin.